Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Perkenalkan, nama kakak Ahmad Irfan Lubis, kakak dari Institut Agama Islam Negeri Parang Sidimpuan. Adapun tujuan kakak untuk membuat video ini ialah menjelaskan materi PPKN tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke. Sebelum ke pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, masuk kita ke pembelajaran. Langsung saja, check it out. Oke, sekarang kita udah di materinya. Di sini kakak punya PPT. Dan kalian semua udah bisa melihat di mana judul besarnya, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam silsilah-silsilahnya, pembahasan pertama yaitu pengertian Pancasila dalam filsafat dan apa itu filsafat. Iya. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah atau Arab dan filosofi atau Inggris yang berasal dari bahasa Yunani atau filosofia. Yang kedua, kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos dan philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sofianya yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Ada dua pengertian filsafat. Di antaranya, filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Filsafat sebagai ilmu atau metode dan filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat dalam arti teoristis dan filsafat dalam arti praktis. Oke. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktis. Ini berarti filsafat Pancasila merupakan fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi Indonesia. Dan seterusnya, pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi, kritis, dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Dan selanjutnya, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Di sini ada dua cara, yaitu cara deduktif dan cara induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusun secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dari makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Nah, selanjutnya, ciri sistem filsafat itu diantara lain, sila-sila Pancasila merupakan satuan-satuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila kita bulat dan utuh dan satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh dapat digambarkan sebagai berikut. Sila pertama meliputi mendasari dan menjiwai. Sila kedua 4, sila kedua 3, 4, dan 5. Sila 2 diliputi didasarkan dijiwai sila pertama dan mendasari dan menjiwai sila ketiga, 4, dan 5. Sila ketiga meliputi didasari dijiwai sila pertama dan kedua dan mendasari dan menjiwai sila 4 dan kelima. Sila keempat diliputi oleh
didasari dijiwai sila pertama 1, 2, dan 3, dan mendasari dan menjiwai sila yang kelima. Sila kelima diliputi didasari dijiwai sila yang sebelum-sebelumnya, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, 2, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, 3, dan inti-inti sila Pancasila meliputi Tuhan yaitu sebagai kuasa prima, manusia yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. 1 yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Yang keempat, rakyat yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong. Yang kelima, adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Dan landasan ontologis Pancasila. Pertama, ontologi menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat suatu atau tentang ada, keberadaan, atau ekstensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Yang kedua, masalah ontologis antara lain, apakah hakikat suatu itu, apakah realitas yang ada tampak di suatu realitas sebagai wujudnya, yaitu benda, apakah ada suatu rahasia di balik realitas itu, sebagaimana yang tampak pada makhluk hidup, dan seterusnya. Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada atau ekstensi dan keberadaan manusia, benda, alam semesta, atau kosmologi dan metafisika. Dan selanjutnya landasan epistemologis Pancasila. Epistemologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan vitalitas ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas, validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah ilmu tentang ilmu atau teori terjadinya ilmu atau science of science. Menurut Titus, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu pertama tentang sumber pengetahuan, yang kedua tentang teori keberadaan pengetahuan manusia, dan yang terakhir tentang watak pengetahuan manusia. Dan yang ketiga, landasan aksiologis Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Dan yang seterusnya dapat kalian baca ke bawah. Oke. Inilah landasan aksiologi Pancasila. Dan bisa juga kalau mau di screenshot bisa juga. Oke, mungkin cukup sekian video dari kakak. Jika ada kata kakak yang salah ataupun kata-kata kakak yang tidak cocok, yang tidak berkenan, kakak memohon maaf kepada Allah, saya memohon ampun. Okay, I think that's it from me. If I have mistake, I'm sorry to all of you. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and share to your friend. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.